wabarakatuh. Gimana kabarnya bapak-bapak semua? Masa nggak apa-apa kan dipanggil bapak? Jadi hari ini kita akan main ice breaking dulu ya. Ice breakingnya simple. Sebenarnya tadinya mau ice breaking cak lontong ya. Cuma saya sendiri tidak bisa menjadi seperti seorang cak lontong. Saya kurang lucu orangnya. Jadi mari kita coba main rangkai kata. Jadi simpelnya gini mainnya. Kalau misalkan terakhirnya ini huruf G, maka orang selanjutnya akan mengucapkan kata selanjutnya berulang huruf tersebut, gitu ya. Oke, it's simple with of course, start from our principle. Nasi kuning. Kayak nasi kuning. Berarti terakhirnya G. Oke, next, Mr. Amar. Muter ya, begini ya. Bebas nih. Bebas. Oh, mau di ini, mau dibatasin nih. Makanan. Gemblong. Oke. Oh iya, sebentar. Saya lupa ngasih tahu sebuah rules ya. Jadi rules ini kalau misalkan ada yang nggak bisa jawab, truth order, oke? Wow. Ulang. Oke, Mr. Rizky. Lontong, oke. Ayo next, Mr. Amar. Lima, 4. G. Gemblong, oke, boleh. G lagi. Ya. Udah G lagi. Boleh. Ayo. Ikan goreng. G lagi. Jawab. Ayo. 5, 4. Udah gulai nggak ada. Gulai semua. Dia lagi tuh. Boleh. Gulai goreng. Ayo Mr. Syaki, dia lagi. Apa aja? Enggak makanan tadi Makan aja. Biar asik makanan aja ya. Oke. Iya gitu. Oke, yang penting beda ya. M ya. Oke, M ya. M. Makanan. Musang. Musang goreng. Misro boleh. Ayo. Oreo. Iya makan. Next, Mister. Orek. Boleh. Lagi. Kare. Boleh, kare. Kare, ya, Pak Gentong, G lagi. Ya, G lagi. Ayo. Boleh. Ya. Ayo. Itu boleh. Bisa juga. Indomie.
Indomie. Berarti ayo, Satu. Yang muter gini. Ayo, Mr. Lais. Udah. Oncom, boleh. Mie, udah. 3, 2, 1. Ayo. Fruit order. Silakan. Mr. Lais, silakan tak ditanya. Emang Fruit order, ayo. Fruit. Saya serahkan ke Mas Lais. Gak ada berani. Langsung. Alfa. Trut ya tadi ya, trut. Ayo Mr. Lais, silakan. Makanan favoritnya kurang ini sih. Gak sih. Guru paling ganteng. An aja. Kayak an aja ya. Apakah benar? Apakah benar kalau Masnya ini misalnya sudah punya satu istri, pengen punya lagi? Ya. Ya, oke. Boleh. Next. Misal udah. Apa tadi? Terakhir. M tadi. Ya, oncok. Oncom. Iya, M. Jadi kan. Molen. Molan, boleh. Nugget. Molan, boleh. Tempe, oke. Tempe apa? Tempe goreng. Tempe aja. Tempe aja. Tempe goreng. Ya susah. Ayo, biar gue lagi. Aziz. Ayo Mr. Aziz. Eclair. Eclair. Enggak ada eclair. Gue lagi. Kan tempe goreng tadi. Iya, tempe goreng. Satu. Gado-gado. Udah tadi, udah. Tadi yang di sana udah tuh siapa? Di ujung tadi. Mas Fadlan. Gado-gado. Oh. Sakoin. Ayo. Di Aceh. Puding. Habis. Puding. Boleh. Ayo. Satu. Ya, bisa san. Udah. Oke. Kak. Ayo, keripik. Udah, kritik kerupuk sama. Kak lagi. Abijar. Kak lagi. Ketupat ini dulu. Tepat. T. T, ayo. 5, 4, 3. Teriak. Oke, boleh. Oke. I. Ikan. Kok saya ikut? Wah, jadi ikut saya. Oke, terima kasih guru-guru sekalian. Mari kita langsung lanjut ke materi ya. Oke, sebentar. Oke, bismillah. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan kontekstual dalam mengajar metode kontekstual adalah metode pembelajaran yang menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa sehingga mereka dapat memahami makna, manfaat ilmu yang dipelajari. Presentasi ini membahas tujuan, ciri-ciri, contoh penerapan kontekstual dalam pembelajaran. Apa itu pendekatan kontekstual? Pendekatan kontekstual adalah pendekatan cara pembelajaran kita dengan mengaitkan kehidupan nyata yang relevan dengan pembelajaran tersebut kepada siswa. Bisa dilihat di sini ada
ciri-ciri dari pendekatan kontekstual ya. Pertama adalah pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi dengan kehidupan nyata siswa. Kedua, memfokuskan pada pemahaman makna ilmu yang dipelajari. Ketiga, meningkatkan motivasi belajar siswa melalui konteks nyata. Keempat, mendorong penerapan ilmu dalam situasi kehidupan nyata. Kelima, menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman sehari-hari siswa. Dan yang terakhir adalah membantu siswa melihat manfaat langsung ilmu yang dipelajari. Jadi intinya adalah pendekatan kontekstual adalah pendekatan di mana mereka ini, jika mereka sedang mempelajari suatu ilmu, maka kita bisa mengaitkannya langsung dengan dunia nyata. Saya akan langsung memberikan contohnya, misalkan gini. Kalau di dalam ilmu agama ya, misalkan mereka sedang mempelajari sebuah mempelajari akhlak dan bagaimana cara mereka itu bisa bersyukur. Pak Dedi, dulu ini ada kan ya di pelajaran agama ya, tentang bagaimana siswa itu mereka harus bersyukur di setiap saat, dan tentang bagaimana mereka ini diajarin akhlak ya. Ada nggak kira-kira ada? Oke. Dan untuk contoh langsungnya adalah, maksudnya gini, misalkan mereka sedang mempelajari cara bagaimana mereka bersyukur, cara bagaimana mereka ini berakhlak baik kepada sesamanya, tidak membuli, tidak berantem, tidak menzalimi sesamanya. Dan salah satu contohnya itu, selagi mereka mempelajari hal tersebut, coba buat mereka itu agar langsung terjun ke lapangan. Misalkan terjun ke pasar. Buat mereka agar merasakan bagaimana rasanya hidup susah, bagaimana rasanya bila ada seorang orang, bagaimana jika ada orang tua dari orang-orang, dari anak-anak yang mereka dolimi itu merasakan susahnya hidup. Saya agak susah menjelaskan ya. Iya betul. Kayak begini aja. Jadi terkadang siswa ini dia itu kurang pengalaman ya, karena mereka kan pertama masih muda ya kan, yang kedua itu mereka masih labil, mereka masih banyak main. Bagaimana jika kita langsung berikan contoh langsung apa yang mereka butuhkan di kehidupan nyata dengan materi yang telah mereka pelajari. Kalau di dunia Oke, kita masuk IT aja, IT dulu. Di IT mereka misal mempelajari Flutter, mereka mempelajari bahasa pemrograman Laravel, terus ada juga mungkin Kotlin dan lain-lain. Mereka mempelajari semua bahasa tersebut. Nah, mereka mungkin bertanya-tanya, apa sih gunanya bahasa pemrograman ini, apa sih gunanya bahasa pemrograman itu? Nah, pendekatan kontekstual adalah pendekatan di mana kita tuh bisa langsung ngasih contoh aslinya, contoh kegunaan, contoh manfaat dari ilmu tersebut, dengan mungkin mengajak mereka untuk studi banding ke perusahaan-perusahaan atau ke tempat-tempat yang mereka tuh memang mempelajari ilmu tersebut gitu. Terus kemudian contoh nyata ya, saya dulu waktu di SMK itu saya bingung, saya mempelajari banyak pelajaran, ada PKN, matematika, bahasa Indonesia dan lain-lain. Itu saya kadang bertanya-tanya kepada diri saya sendiri dan teman-teman saya. Ini gunanya apa sih? Apakah relevan dengan dunia kerja gitu? Dan ternyata memang setelah saya lulus, semua hal itu tidak terlalu dipakai untuk pekerjaan. Memang sih itu untuk ilmu saya, untuk menambah wawasan saya. Namun ternyata semua itu tidak relevan. Dan bahkan ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia itu ketinggalan 100 tahun dari negara-negara lainnya. Alhasil apa? Alhasil orang-orang yang lulus dari SMK, SMA ini mereka itu kebanyakan kurang apa? Kurang bisa survive di dunia nyata, gitu. Nah, alhamdulillahnya saya bersyukur ya, di IDN ini para siswanya ini dilatih untuk survival, untuk bisa mandiri. Dan pendekatan kontekstual ini alhamdulillah sudah langsung terpraktekkan
otomatis di sini dengan mengajak mereka misal untuk lomba ini bikin poster, lomba bahasa Inggris, lomba bahasa Arab, lomba tahfidz dan lain-lainnya. Dan mungkin ke depannya saya harap guru-guru sekalian juga bisa langsung mengaitkan, memberikan contoh ketika mengajari mereka ya. Entah itu dalam pelajaran IT, agama, dan lain-lainnya. Seperti itu. Jadi intinya adalah langsung kasih contoh nyata. Misalkan, ya seperti itulah intinya. Ilmu ini nanti gunanya untuk ini. Kalau bisa langsung buat mereka terjun ke lapangan, langsung mempraktekkan ilmu-ilmu yang telah mereka pelajari. Seperti itu. Buat siswa menghargai ilmu, buat siswa menumbuhkan kesadaran dan empati terhadap mereka ini sebenarnya butuh ilmu. Seperti itu. Terus kemudian ya ini ciri-ciri pendekatannya ya, seperti yang tadi saya bilang, mengaitkan dengan pengalaman nyata, pembelajaran bermakna, belajar aktif, kolaboratif, efektif, dan penilaian autentik. Nah, ini adalah contoh yang tadi saya sebutkan ya. Untuk dininya mungkin bisa ajak siswa refleksi dari realitas sosial, bukan hanya hafalan ayat, tentang bagaimana cara bersyukur, ajak mereka untuk ke pasar, merasakan bagaimana susahnya hidup, bagaimana rasanya menjadi orang dengan ekonomi di bawah mereka. Mereka kan ini kan orang-orang yang berada ya, mereka ini semua. Dan mereka tuh kalau mau diajak bersyukur ya harus merasakan hidupnya susah gitu. Susahnya kehidupan seperti itu. Kalau di bahasa Inggris mungkin bisa menggunakan isu dunia nyata seperti Palestina, Afrika, buat mereka buat mereka itu terhubung dengan orang-orang di sana. Buat agar mereka merasakan pentingnya sebuah bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Terus di IT tadi yang saya bilang ya, studi banding ke dunia industri, hubungkan dengan realita pengangguran. Di Indonesia pengangguran itu sudah 19 juta lebih, udah banyak orang lah pokoknya. Dan itu karena apa? Karena mereka ini, itu dari yang saya bilang, mereka ini bingung mau ngapain. Jadi intinya coba guru-guru sekalian terapkan pendekatan kontekstual ini secara ringkas, secara langsung kepada siswa-siswa yang kita ajar. Seperti itu. Oh, ini sudah. Oke. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Atau ada yang kurang jelas? Bagaimana? Jelas. Some question? Ya, sudah selesai. Oke, kesimpulan. Kayak kesimpulannya pendekatan kontekstual adalah pendekatan tentang bagaimana kita bisa memberikan dampak nyata terhadap pelajaran yang telah kita ajari kepada mereka. Di semua bidang ya, nggak cuma agama, English, pelajaran umum, intinya semua hal. Bukan hanya itu. Nah, kadang ada pertanyaan, mending saya yang tanya aja sekalian ya. Coba Mr. Mizar, jelaskan contoh pendekatan kontekstual dalam pelajaran IT. Kontekstual itu kan tadi langsung kayak mengkontekkan itu kan dengan Iya. nyata. Contohnya di sini model dalam IT itu akan ada sebuah tugasnya itu dengan studi kasus. Studi kasus kayak misalkan yang kemarin ada sebuah cewek itu diajak membuat poster dengan kayak brief klien yang minta posternya gini. Terus siswa harus bisa menyesuaikan dengan Oh, berarti diajari sambil dia ngikutin sebuah lomba atau oke, seperti itu. Oke, bagus ya contohnya. Ya seperti itu ya. Satu orang lagi nih. Siapa ya? Mr. Taryana.
Coba jelaskan, misalkan Mr. Taliana ini sedang mengajari siswanya ya, mengajari siswanya tentang IT. Kira-kira contoh apa sih yang bisa Mas berikan dari pelajaran IT itu? Contoh dan langsung penerapan pendekatan tersebut. Ya, contohnya tuh misal kita mengajari tentang pendengar ya. Di sini tuh sebelum saya menjelaskan fundamentalnya itu saya jelaskan bahwasanya ini tuh sebagai landasan dasar kalian kalau misalkan kalian memang ingin jadi profesional mobile programming. Kayak gitu sih contohnya. Dan saya jelaskan juga terkait misalnya kalian nih buat sebagai pemantik tuh kalian nih kalau udah bisa bikin aplikasi, pengen bikin aplikasi apa sih buat lingkungan kalian? Nah, saya tanya satu-satu biar saya tahu, oh ternyata dia nih pengen buat perubahan di lingkungannya, misalnya nih pengen buat aplikasi discovery nih dengan mengandalkan IoT dan sebagainya. Ada, oke. Ya berarti you are always understand, oke. Kayak mungkin itu saja dari saya karena tidak ada pertanyaan lagi ya, dan tidak ada yang mau saya tanyakan lagi. Mari kita tutup kumpul-kumpul kita pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.